Halo Ko Halo. William, selamat malam. Halo. Suaraku jelas gak Ko William? Aman, yes. Oke. Eh, Halo teman-teman semua, perkenalkan nih, ini Ko William. Mungkin banyak teman-teman juga udah tahu nih, terutama teman-teman yang sering scroll TikTok. Gue juga sering banget nge-scroll TikTok dan tahu Ko William dengan julukannya sesuai dengan judul kita, Master of Realistis. Boleh Ko William menjelaskan dikit mengenai Ko William buat Oke, teman-teman yang... hai teman-teman semua, salam kenal. Gue William Sugana dan di keseharian gue kerja seperti biasa membuat konten tapi juga aktif di capital market ya. Ada di saham juga, ada di kripto juga, ada di forex juga. Jadi mencoba berbagai macam instrumen sampai akhirnya nemu mana yang paling pas nih buat gue nih kayak gitu. Sambil sharing juga pengalaman ke teman-teman sekalian dalam berinvestasi dan trading juga gitu. Nah, boleh banget nih, menarik banget ya. Ko William tadi menyebutkan beberapa instrumen investasi dan kayaknya Ko William ini udah menemukan yang cocok buat Ko William sendiri. Iya, 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 iya. Nah, kita bahas ya nanti ya Ko William di live nantinya. Ya, Teman-teman jangan lupa nonton sampai akhir ya. Ntar kita bakal bahas lebih dalam dan ngobrol-ngobrol bareng Ko William. Nah, untuk pertanyaan pertama kita kenalan dulu dong. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Ko William, boleh ceritain awal, ceritain dikit kenapa sih Ko William membuat TikTok dan mulai membuat konten? hmm. Karena sebenarnya balik ke tahun 2014 itu pertama kali sebenarnya gue ketemu sama Instagram gitu dan di situ gue ngeliat bahwa wah seru banget nih bikin konten dan ini ada opportunity yang besar banget untuk kita at least apa ya berkarya lah di dunia perkontenan dan sosial media. Makanya dari situ gue mulai secara konsisten bangun personal brand di Instagram. Dari Instagram karena waktu itu aktif kemudian bangun creative consultant, Postwire, oke? Sebagai bukti bahwa kita tuh nggak cuma paham teori, nah itu yang membantu atau mendorong terus gue untuk terus bikin konten. Sebagai bukti bahwa ketika kita bantu klien kita, itu adalah sesuatu yang emang kita hidup ya sehari-hari. Seiring berjalan waktu dari Instagram muncul TikTok gitu. Artinya sebagai content creator dan juga pemilik content consultant, gue membuktikan itu dengan terus berkarya di sosial media. Karena dengan seperti itu, akhirnya gue bisa memberikan solusi yang lebih konkret bahwa apa yang gue jalani adalah apa yang kita bantu buat klien-klien kita seperti itu. Jadi dari situ akhirnya yang membantu terus bahwa ya karir di sosial media itu bisa menjadi salah satu karir yang promising dan sustainable. Dari situ sekaligus membantu teman-teman untuk bisa aware bahwa ketika kita men apa ya ketika kita menjadi content creator kita punya masa artinya kita punya tanggung jawab dan banyak orang yang menyalahgunakan peran itu untuk cari shortcut solusi. Dan di situ menurut gua juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau misalnya kita paham, ya kenapa nggak kita sama-sama menjaga ekosistem ini? Karena kalau ekosistemnya rusak, kita-kita juga nih yang kena kan, gitu. Ya, berarti istilahnya kalau misalkan image content creator udah jelek, berarti ntar penggunanya juga mulai nggak percaya nih sama content creator gitu kan. Jadi apa yang kita Betul, Bang. omongin, mereka nggak percaya. Nah, Iya. terutama di dunia investasi gitu kan, itu kan penting banget ya, trust antara viewer dan juga content creator gitu kan. Apa yang di-sharingkan oleh content creator itu benar atau enggaknya gitu. Nah, berarti Ko William sendiri udah di dunia konten ini terutama mulai dari Instagram itu udah dari tahun 2014 ya, kok. Yes. Hmm. Berarti dari Ko William sendiri udah mempelajari algoritma segala macam secara 14 sampai 22 berarti udah 8 tahun ya Ya. sampai sekarang. Berarti ini udah orang yang prominent banget nih teman-teman buat belajar mengenai digital dunia digital ini atau content creating. Nah, di berikutnya kita bakal ngebahas gimana gimana sih cara menghasilkan uang secara realistis, ya kan? Sesuai nama pokok ya, Master of Realistis. Apalagi kita tahu nih kok di generasi milenial sekarang itu banyak banget nih iming-iming cara menghasilkan uang yang nggak realistis kalau menurut saya ya. Kayak Hmm. contohnya robot trading, wah auto cuan berapa sebulan gitu kan, ataupun ini lo beli produk ini dapat ini gitulah segala macam, atau investasi trading saham bisa dapat return segini, kripto, futures ya apalah, you name it lah. Nah gimana sih cara kita menghasilkan uang yang realistis kok buat generasi milenial saat ini? Eh, menurut gua kita harus aware ya bahwa yang namanya uang atau rezeki itu adalah titipan, kayak gitu, ya kan? Setiap orang itu udah punya rezeki yang masing-masing dan kita tuh nggak mungkin kayak
kayak menurut gue kelebihan rezeki atau kekurangan rezeki. Setiap orang tuh udah ada porsinya masing-masing. Jadi ketika kita bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah, ada probabilitas bahwa mungkin kita belum siap. Dan ketika kita belum siap, artinya kita akan kembali kehilangan aset itu karena kita belum siap. Gitu. Jadi balik lagi ketika kita investasi atau trading atau kita bekerja, gitu. Itu semua adalah hubungan antara harga sama value. Gitu. Ketika kita demand untuk lempar harga yang tinggi, mungkin ada orang yang beli, ya nggak? Tapi ketika orang udah beli, tapi nyesel, kok ternyata harganya mahal banget ya. Akhirnya gue nggak senang, nggak sesuai dengan value-nya, akhirnya ditinggalin. Sama lah kita beli misalnya beli satu laptop, brandnya kita nggak tahu, harganya kok harga MacBook ya. Tapi kita beli, mungkin ketampilan luarnya oke, tapi pas dilihat, ya kok dalamnya bredel banget gitu. Nah di situ akhirnya orang nyesel, akhirnya orang nggak beli lagi kan, akhirnya ditinggalin gitu. Sama konsepnya seperti itu. Kita seringkali mencari shortcut untuk bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu cepat. Tapi karena ketika kita ngelihat outer look-nya aja, di situ baru kita sadar bahwa oh ternyata yang kita beli ini salah. Atau kan kita nggak cocok dengan situ. Akhirnya kita kehilangan itu. Gitu. Jadi dalam proses kita mendapatkan untuk semakin wealthy gitu ya, kita seringkali melupakan namanya resiko. Kalau misalnya kita trading investasi, kita tahu ya risk and reward ya. Kayak itu hal yang wajar. Jadi dari situ kita belajar bahwa ketika kita mengabaikan resiko, kita cuma ngeliatnya ke rewardnya, yang ada kita akan punya potensi kalah. Gitu. Jadi itu menurut gua penting yang realistis adalah berjalanlah sesuai dengan timeline atau time frame kalian masing-masing. Karena setiap dari kita pasti udah punya rezeki yang pas kok gitu. Ketika kita mencoba untuk memaksakan sesuatu, biasanya kita gagal di situ. Karena dipaksakan, belum siap itu. Ya. Benar. Berarti intinya itu money itu follows value ya, Ko William. Yes. Ketika kita mendapatkan uang nih, misal nih, kita trading nih, ya misal kita belum portfolio kita udah grow terus gitu kan, terus kita nggak sanggup menghandle portfolio sebesar itu. Akhirnya apa? Akhirnya jadi adalah loss gitu kan, karena kita belum sanggup ya untuk uang segitu. Jadi emang itu bukan porsinya kita aja, jadi ya mungkin itu buat orang lain karena kita belum mampu untuk menghandle. Jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya kita tadi udah juga ngomongin mengenai instrumen investasi ya kok. Kalau banyak orang yang bilang di luar sana, instrumen investasi itu merupakan salah satu cara untuk mencetak uang. Kok setuju gak sih? Tergantung dari perspektif. Memang, ya, instrumen investasi itu bisa menjadi alat pencetak uang buat kita. Tapi kita ingat juga bahwa setiap instrumen itu punya resikonya masing-masing. Jadi balik lagi ke resiko. Kayak gitu. Bisa nggak sih orang dapat tiba-tiba kaya mendadak dari saham gitu? Bisa. Ketika pas momentumnya, ketika waktunya pas, ketika keberuntungannya jadi satu titik tuh. Tapi kan belum tentu itu bisa berlangsung konsisten, ya nggak sih? Balik lagi ke mental kita, kayak gitu. Mungkin kita bisa dapetin misalnya 100 juta dalam satu transaksi atau trading gitu, satu trade. Tapi besokannya, karena mental kita nggak siap, jadi kita loss. Bisa jadi. Kayak gitu. Dan itu seringkali terjadi, gitu. Jadi kalau ngomongin bisa atau enggak, bisa. Tapi apakah itu bisa menjadi satu konsistensi buat kita? Belum tentu. Karena tergantung dari mental kita dalam menyikapi hal tersebut. Oke, berarti semuanya itu tergantung perspektif kita nih mengenai instrumen investasi, kan? Jadi semuanya itu ada timingnya juga, ya kan? Seperti misal orang-orang yang masuk pas market crash COVID ya, kok ya kemarin, ya mereka pasti cuan, itu menjadi uang, jadi alat pencetak uang mereka gitu kan. Tapi ketika orang yang masuknya pas habis antam naik segala macam, yang Elon Musk bilang nggak jadi perlu nikel, ya mereka jadi korban ya, mereka itu nggak jadi pencetak uang buat mereka. Nah, juga instrumen investasi kok, orang banyak banget ngomongin tentang robot trading kok. Mereka ngebungkus robot trading itu menggunakan futures market. Yang seperti kita tahu, futures market itu juga merupakan sebenarnya instrumen investasi gitu kan. Tapi yang kita bisa bilang lebih high risk lah, gitu. Seperti crypto futures ataupun futures seperti forex gitu. Nah,
pandangan Koko mengenai robot trading yang sering iming-imingin orang cepat kaya ini gimana nih menurut Koko William sendiri? Simple ya, kalau misalnya gini, lu punya satu algoritma. Kalau kita ngomong robot trading kan satu algoritma ya kan? Ya, Uh, yang sebenarnya gini, yang membuat mental atau psikologi kita tuh lebih disiplin. Kalau kita trading sendiri, trading mandiri, ya kan? Itu kan kita punya potensi kayak denial. Ah, udah harus stop loss kita nggak mau deh, masih sayang, sayang, sayang. Robot sebenarnya mengeliminasi peran itu. Sehingga apa? Ketika memang ini udah di luar trading plan, cut. Saatnya take profit, take gitu. Jadi meminimasi greed dan juga takut kayak gitu. Nah sekarang, kalau misalnya lu punya satu metode yang profitable, kenapa nggak sih lu jalaninnya sendiri, lu profit sendirian? Kenapa mesti dijual ke orang? Itu satu betul. mindset. Yang kedua adalah ketika ada hal yang bisa ngasih lu konsisten gitu. Artinya ya mesti dibandingin lagi risk sama rewardnya. Kemudian dari sisi risk rewardnya, kalau misalnya mereka ngomong 1% per hari gitu, bayangin aja 1% per hari, kenapa orang bisa ngomong profit? Karena kecil banget 1% per hari dong, ya kan? Nah, terus mesti dilihat lagi, ya sebenarnya yang bikin orang bilang mereka tuh cuan itu dari mana? Ternyata kan bukan dari hasil tradingnya, bukan algoritma tradingnya, tapi kan dari hasil networkingnya, Pak. Insentif Ya, yang dapat ketika menjadi orang. Jadi salahnya adalah sumber pendapatan utamanya bukan dari algoritma trading robotnya, tapi dari hasil menjaring orangnya. Itu yang akhirnya membuat orang mindsetnya jadi salah. Kayak gitu. Jadi mindset ada misleading antara yang mereka bilang profit dan profit yang sebenarnya itu dari mana. Gitu. ya benar. Berarti sebenarnya kayak Ponzi scheme ya kok. Ya, betul, 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 betul. Nah ini Ko William jelasin sedikit nih mengenai skema Ponzi ini buat teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang belum belum tahu juga mengenai skema Ponzi ini. Oke, jadi simpelnya skema Ponzi itu adalah ada orang yang join gitu ya, kemudian dia mendanai, kemudian karena mendanai hasil dari subscription ini akhirnya menjadi insentif buat yang lainnya lagi kayak gitu. Jadi itu adalah sebuah jadi kalau efeknya efek compounding ya sebenarnya ya. Ketika ada satu mekanisme yang hancur, kira semuanya hancur gitu. Jadi ya teman-teman bisa ngeliat lah itu sebenarnya lebih ke racun racun mengisi racun gitu. Ya tinggal tunggu akhirnya bom meledak aja gitu. Iya. Jadi kayak Ponzi scheme itu teman-teman. Jadi ketika jadi gue misalnya nih ngerekrut orang, nah itu buat profitnya gue. Tapi ketika gue udah nggak bisa ngerekrut orang, udah nggak ada orang yang direkrut, nah itu yang tadi Koko bilang racun itu. Nah itu bisa menjadi awal dari kehancuran semuanya. Ya Nah di betul. saat orang-orang mulai bermunculan korban, margin call segala macam, iming-iming nggak bisa di withdraw atau apapun lah, iming-iming mereka bisa dibungkus sesuai keinginan mereka. Pokoknya ya intinya udah nggak ada yang bisa masuk, nggak bisa suntik dana, mereka udah nggak dapat profit. Ya intinya ya udah semuanya udah selesai lah intinya kayak gitu. Nah berikutnya kita udah ngomong mengenai investasi, ya kan? Sekarang kita bakal ngebahas lebih dalam nih tentang ranahnya Koko nih, ya di dunia digital. Gimana sih cara kita sebagai kaum milenial seperti saya nih, yang umurnya 18 tahun, 19 tahun, menghasilkan uang di zaman digital ini kok. Mungkin dengan content creating ataupun jualan secara online atau gimana pun itu caranya. Oke. Ini sama sebenarnya. Kita bikin usaha di dunia fisik, dunia offline ya. Ketika kita ngebuat satu brand, artinya kita harus ngebuat fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu dari apa sih? Tujuannya jelas, ya kan? Purpose-nya jelas. Kemudian akhirnya dengan ada satu tujuan atau produk yang jelas, akhirnya dia bisa membantu kita untuk mendapatkan kepercayaan. Nah sama ketika kita membuat konten, berarti kita harus tahu nih, siapa sih yang mau kita bantu? Produk yang kita berikan tuh apa sih? Siapa yang bisa konsumsi produk kita? Ketika produk itu udah bisa dikonsumsi, akhirnya ada orang yang menikmati. Orang yang menikmati itu, akhirnya kan yang akan mereferensikan lagi. Nah, kan ketika terjadi referral, artinya udah ada kepercayaan. Nah, kepercayaan itulah sebenarnya yang menjadi kunci. Bahwa nanti ketika orang percaya sama kita, dengan konten kita dalam dunia digital ya, artinya orang akan mereferensikan itu ke orang lain. Kayak gitu. Jadi simpel Wih, banget. Analoginya tuh sama seperti kita ngebangun bisnis di dunia offline. Cuman ini produknya tuh kita, brandnya tuh kita, produknya tuh ya konten kita yang kita bagikan. Gitu. berarti intinya ya kita
ngasih apa yang masyarakat butuh, dan kita bisa ngejaga trust kita nih, ya kan, kepercayaan kita gitu kan, image kita lah. Berarti kalau menurut Koko sendiri, seberapa penting nih kalau misalkan kita jual barang, personal brand dari kita pribadi ataupun produk tersebut, itu penting banget gak sih? Seberapa penting sih branding tersebut menurut Ko Si William? orang itu membeli dari orang yang mereka percaya. Ya. Kan? Jadi ya secara nggak langsung personal brand itu membantu untuk membangun kepercayaan. Setuju nggak? Kalau yang setuju cuma ketik satu di komen. Karena kita punya reluctancy untuk membeli dari orang yang kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya itu teman kita, ya kan? Kita Ya. kan kayak, bantulah belilah, beda boleh lah, karena gue tau lah lu orang kayak gimana, jadi yaudahlah gue belilah cuma satu lah, kayak gitu. Jadi eh, potensi orang untuk first trial, itu dari orang-orang terdekat, dari orang ring satunya. Itu yang sebenarnya membantu eh, gimana terjadinya proses distribusi, gitu, Hmm, ya kan? nih, Karena personal rekomen. brand itu, betul, rekomen. Personal brand itu kan nggak harus terjadi dari sosial media kan? Even Ya. lu kenal William, teman-teman gua nih ya, gua nggak main sosmed, tapi teman-teman gua tahu, oh William tuh kayak gimana. Itu kan personal brand, udah ada Ya. gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa mensalah kaprahkan bahwa oh personal brand itu harus sosial media, enggak. Tapi realita pertemanan kita sehari-hari itu udah memberikan kita ngebangun personal brand kita tanpa kita sadar. Ya, benar. Ya, ya, oke. Berarti penting banget nih. Nggak di sosial media doang, berarti di real life kita harus punya image yang baik lah. Apalagi ke Oh, teman kita, konal dan segala macamnya. Nah, tadi kita juga udah ngomongin ngebangun usaha dan segala macam nih kok. Banyak banget anak muda zaman sekarang. Ketika mereka ingin membangun usaha, mereka banyak banget struggles ya kok. Seperti salah satu contoh strugglesnya adalah modal gitu kan, atau mungkin keterbatasan waktu gitu kan, mereka ada part time sambil kuliah, tugasnya banyak gitu kan. Pengen ngebangun usaha itu susah. Itu ada solusi gak sih dari Ko William dan tips buat anak muda ini?